Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di webinar Menjaga Mental Health di era pandemi hari ini. Nah, tentunya hari ini webinar kita bakal seru banget nih, Jel. Bener dong. Karena narasumber yang luar biasa dan hebat banget. Nah, tapi kita harus berdoa dulu nih sebelum benar. kita memulai Sebelum memulai acara kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan dulu, nama saya Brigita Priscilia. Dan saya Angelin. Kenapa tema kita tuh menjaga mental health di era pandemi? Ada apa sih? Nah, gini loh, karena kita tuh ngerasa kalau misalnya selama pandemi ini, orang-orang cuma fokus sama penyakitnya aja, Jel. Jadi kayak gimana cara nanganin COVID-nya, terus harus prokes, harus stay at home. Sedangkan tuh mereka jadi abai tuh sama mental mereka sendiri. Oh, kesehatan mental. Betul. Ya. Halo, thank you buat teman-teman yang udah mengikuti webinar Menjaga Mental Health di era pandemi ini. Dan saya sebagai perwakilan kelompok juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rezi Ardiansyah, dan narasumber kami, Kaola. Kelompok kami berharap dengan adanya webinar ini, kita bisa lebih care dengan kesehatan mental orang sekitar kita, teman, sahabat, keluarga kita. Gitu. Enjoy webinar ya teman-teman. Wah, terima kasih Kak Yorita atas kata sambutannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah ya, atas kesediaannya untuk hadir dalam acara ini dan menjadi narasumber bagi kegiatan ini. Perlu saya sampaikan mungkin untuk para peserta yang lain atau kepada Ibu Deborah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah pengabdian kepada masyarakat bidang komunikasi. Ya, ini merupakan perwujudan dari penerapan kurikulum Merdeka Belajar di kampus Universitas Tarumanegara ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan kepada para peserta yang mungkin ada mudah-mudahan akan semakin bertambah dari waktu ke waktu selama proses ini berjalan atas kesediaannya untuk hadir dalam acara ini dan mendengarkan ya apa yang menjadi bagian-bagian penting dari persoalan kesehatan mental. Saya kira persoalan kesehatan mental ini kan tidak hanya problem di masa pandemi, tapi dia akan menjadi problem selamanya dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia saya kira. Saya yakin ketika pandemi ini berakhir dan kita berharap mudah-mudahan segera berakhir, ada proses perubahan lagi. Kita yang sudah hampir 2 tahun ini terbiasa bekerja dalam lingkungan yang terbatas, biasa berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup panjang, dan kemudian keluar rumah lagi mengikuti kegiatan-kegiatan rutin sebagaimana yang pernah kita lakukan pada 2 tahun yang lalu. Itu juga akan merupakan problem-problem yang juga akan muncul kembali. Jadi inilah problem-problem yang saya kira kesehatan mental memang adalah sesuatu yang diperlukan ya bagi kita semua ya, tidak hanya masa pandemi tapi juga pasca pandemi, mudah-mudahan segera berakhir, tetap harus menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu yang perlu sekedar sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Ibu Deborah, terima kasih para mahasiswa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian, selamat mengikuti seminar dan terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Rezi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sesi kita siang hari ini bersama teman-teman semua yang keren banget. Iya, jadi seperti yang disampaikan itu sedikit terkait dengan CV saya. Jadi selain memang dosen, saya praktisi psikolog, dan mungkin teman-teman bisa lihat juga saya punya tempat gitu ya, Biro Psikologi, kli.id.
Nah, mungkin udah jadi followernya kali ya di Instagram, bisa dicek Leader.id, lalu ada di Libera Insani juga, terus di Good Doctor, Klik Doctor, dan juga satu lagi di Klinik Opsi. Jadi saya praktek di beberapa tempat ya, selain memang utamanya tuh di Kli dan di Libera. Oke, so the title saya sengaja ngambil ini sih, sesuatu yang sebetulnya bisa saja dialami oleh kebanyakan dari kita, apapun peran kita, khususnya sebagai mahasiswa ya. Nah, mahasiswa yang mungkin katakanlah merasa kaget gitu ya dengan pembelajaran yang baru gitu ya. Nah, kenapa saya ambil judul Coping with Stress is Investment for Mental Health? Ya, karena saya merasa ya, mungkin banyak dari kalian itu kayak nggak tahu gitu loh. Kita punya stres, iya, tapi gimana cara ngatasinya sih? Terus kenapa sih tadi kayak kita jadi tidak produktif? Kenapa sih kalau di rumah bawaannya kok kayaknya mager aja gitu ya? Nah, ini dia. Kayaknya kalau baca kalimat-kalimat ini, aduh, kayaknya udah banyak yang akan mengatakan ini gitu ya. Bahkan mungkin hari ini jangan-jangan udah ada nih kalimat ini diucapin oleh kalian. Kalau kamu mengatakan kamu stres, kamu harus pastikan dulu itu hanya ucapan atau memang kondisi yang kamu alami gitu. Karena ketika kamu mengatakan aku stres, teman-teman sebenarnya ibaratnya tuh kayak mendiagnosa diri sendiri loh. Nah, kayaknya mungkin kamu harus mungkin pelan-pelan mengatakan bukan stres kali ya. Mungkin aku merasa banyak tuntutan nih gitu dan tekanan. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa kesehatan mental itu berkaitan dengan kesejahteraan mental dan psikologis individu. Ya, karena sehat tidak hanya dari segi fisik, namun juga dari mental. Ya, apa sih kaitannya gitu ya sehat mental dengan kondisi kesehatan? Sebetulnya sangat-sangat erat sekali gitu ya. Nah, individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal, menyesuaikan diri, serta dapat mengontrol diri ketika mengatasi atau menghadapi masalah lewat kemampuan menangani stres. Sudah banyak sih teman-teman riset gitu ya, ketika seseorang stres gitu ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan. Sekarang saya mau kasih tahu nih sama teman-teman ya, kalau ditanya nih ya, sebetulnya apa sih kondisi yang paling sering gitu ya dialami oleh individu khususnya di situasi pandemik saat ini gitu ya. Nah, ini 3 masalah kesehatan mental yang paling umum, khususnya di tengah pandemi. Karena kasus-kasus yang saya tangani sebagai psikolog, hampir sebagian besar itu adalah mendapatkan individu dengan ya gangguan stres, gangguan kecemasan, dan juga depresi. Pada sesi yang kali ini gitu ya, pada webinar kali ini, saya akan menitik beratkan lebih banyak pada stres sebetulnya. Stres itu apa sih? Jadi gini, simpelnya adalah seseorang mengalami stres ketika dia merasa tuntutan ataupun tekanan yang diberikan kepada dirinya tidak mampu dia penuhi. Itu stres. Ya, sebenarnya kita nggak bisa juga sih mengatakan bahwa stres itu adalah negatif. Di sini sebetulnya ada 2 tipe stres loh teman-teman ya. Ada distress, ada eustress gitu ya. Bedanya apa nih? Bedanya adalah kalau distress itu adalah hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif dan destruktif ya, atau bersifat merusak. Dan hal ini dapat memberikan konsekuensi kepada individu seperti dalam penurunan tingkat produktivitas, bahkan membawa penyakit fisik. Ini distress. Tapi teman-teman perlu lihat loh, di sini ada eustress. Eustress itu justru sifatnya positif loh. Hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif dan konstruktif alias bersifat membangun dan bisa meningkatkan kesejahteraan individu. Di kesimpulannya apa dong yang menyebabkan stres? Yang menyebabkan stres itu adalah karena banyaknya stresor gitu. Yang tadi dipersepsi oleh individu dia tidak mampu untuk mengatasinya, memenuhinya gitu. Dan compulsive checking. Jadi sebentar-sebentar gitu ya kita harus cek gitu ya, kita sudah pakai hand sanitizer atau belum, kita harus cek gitu kan ya, ini udah dibersihin atau belum, udah disemprot atau belum dan seterusnya. Ya, ini adalah COVID stress scale didasarkan kepada urutannya. Gimana sih cara coping stress gitu ya, yang bisa kamu lakukan? Ada yang namanya emotion focus coping, ya kan?
Nah, emotion focus coping ini merupakan tipe manajemen stres dengan cara mengurangi emosi negatif yang berasosiasi dengan stres. Nah, ini termasuk misalnya emosi negatif itu ketakutan, kecemasan, frustasi, bahkan depresi. Bahwa ada hal-hal yang memang katakanlah tidak bisa kamu kontrol. Ya, ada hal-hal yang bisa kamu kontrol. Segala sesuatu yang di luar kontrol kamu, maka sebetulnya yang paling baik adalah melakukan emotion focus coping. Misalnya, kamu bisa mencari distraksi, kemudian juga kamu bisa melakukan emotional disclosure gitu ya, bisa berdoa untuk pendampingan dan kekuatan, meditasi, makan comfort food ya, bukan junk food ya, kemudian melakukan journaling, dan melakukan cognitive reappraisal. Nah, yang berikutnya adalah problem focus coping. Nah, ini adalah salah satu cara mengatasi stres secara praktikal, yaitu menyelesaikan masalah atau situasi yang menekan dan menyebabkan stres. Jadi memang masalahnya perlu dipecahkan agar itu tidak jadi stres buat kamu. Jadi perlu problem solving, time management, membentuk social support. Jika masalah berhubungan dengan kelompok tertentu, lakukan diskusi kelompok. Saya mau nanya Bu Deborah atas materi yang tadi Ibu sampaikan. Saya pernah seperti itu. Jadi kayak memikirkan nih dalam satu hari ini, aktivitas ini banyak nih, tiba-tiba memutuskan untuk oke deh, terlalu banyak nih kewalahan, overwhelming segala macam. Akhirnya ya udah deh, gue tunda dulu deh sebentar. Apakah itu termasuk stres juga, Bu? Aku mau nanya, kapan sih kita tuh tahu kalau misalnya sebenarnya kesehatan mental kita tuh udah nggak wajar dan harus ditangani? Sesederhana kamu melihat adanya perubahan dari diri kamu dan juga perubahan sikap dari orang lain. Seperti itu jawabannya. Semoga berkenan. Tujuan webinar menjaga mental health di era pandemi adalah ya bagaimana caranya kita menjaga mental health-nya kita supaya kita tetap sehat juga secara mental, bukan secara fisik saja. Salah satu materi yang dibawakan oleh Kak Ola adalah Distress dan Eustress. Lagu apa yang dibawakan oleh Jay-Z dan Angel? Lagunya Ardhito Pramono, Kak. I Just Couldn't Save You Tonight. Bisa langsung hubungi Kak Yorita atau Kak Jizi ya. Di PC juga nggak apa-apa, PC Zoom ya. Oke. Kami selaku MC, saya Brigita dan saya Angelina. Pamit undur diri, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya ya. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata yang menyinggung atau menyakiti hati teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.